Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Saya Muratul Makfira, guru Bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Negeri 2 Sidendreng Rapang. Hari ini kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Anak-anak hebat kelas 10, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam materi hari ini, sangat penting bagi kita untuk mengetahui arah dan target apa yang ingin kita capai. Melalui video pembelajaran ini, ada 3 kompetensi utama yang akan kita pelajari bersama. Yaitu, target pertama kita adalah kalian diharapkan mampu menentukan objek yang menarik di lingkungan sekitar, serta menetapkan topik tulisan deskripsi secara spesifik. Melalui langkah awal ini, kalian akan belajar bagaimana cara membatasi fokus tulisan agar deskripsi yang kalian buat nantinya bisa lebih mendalam dan tidak meluas kemana-mana. Selanjutnya, setelah berhasil mengunci topik yang diinginkan, target kedua kalian adalah mampu menyusun kerangka teks deskripsi secara runtut dan sistematis. Di tahap ini, kita akan mengasah ketajaman panca indera kita untuk mengumpulkan data. Kalian akan belajar bagaimana mengorganisasikan hasil pengamatan, mulai dari apa yang kalian lihat secara visual, apa yang kalian dengar suasananya, hingga apa yang kalian rasakan atmosfer udaranya, ke dalam sebuah struktur bagian kerangka teks yang rapi dan terstruktur, mulai dari tahap identifikasi hingga deskripsi bagian. Terakhir, sebagai puncak dari pembelajaran hari ini, target ketiga kalian adalah mampu mengembangkan kerangka-kerangka tersebut menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh dan hidup. Pada tingkat SMA ini, kalian akan ditantang untuk terampil memilih kosakata yang kuat dan diksi yang konkret. Kita tidak hanya akan menulis kalimat yang biasa atau datar, melainkan belajar menyelipkan kalimat bermajas agar paragraf yang kalian susun memiliki daya magis yang kuat, yang mampu memengaruhi emosi dan imajinasi pembaca, sehingga mereka seolah-olah ikut melihat, mendengar, dan merasakan langsung objek yang sedang kalian ceritakan. Mari kita masuk ke langkah pertama, yaitu menentukan objek dan menetapkan topik. Ingat anak-anak, kunci utama dari sebuah teks deskripsi yang sukses dan memikat pembaca berawal dari pemilihan objek yang jelas dan spesifik. Sebelum kalian memulai menggerakkan pena di atas kertas atau mengetik lembar kerja di laptop, hal paling mendasar yang harus kalian lakukan adalah mengunci suatu objek tunggal yang membuat kalian merasa kagum, tertarik, atau penasaran untuk mengulasnya lebih dalam. Di lingkungan sekitar kita, ada banyak sekali ragam objek yang menarik yang bisa dieksplorasi oleh kalian sebagai siswa kelas 10. Kita bisa membaginya ke dalam 3 kategori besar. Kategori pertama adalah tempat wisata atau bangunan bersejarah, seperti kemegahan arsitektur Candi Borobudur, pesona bawah laut Raja Ampat, hingga ekosistem kawah Gunung Bromo. Kategori kedua adalah kuliner atau makanan khas daerah, misalnya sepiring rendang yang kaya rempah atau keunikan rasa gudeg. Kategori ketiga, tidak kalah seru, adalah makhluk hidup, seperti di televisi hewan peliharaan kesayangan kalian di rumah. Namun, ada satu tips penting yang harus kalian ingat baik-baik di langkah pertama ini. Hindarilah memilih topik yang cangkupannya terlalu luas atau umum. Sebagai contoh, alih-alih mengambil topik umum seperti pantai, akan jauh lebih mudah dan menarik jika kalian mempersempit atau menetapkan topik tulisan secara spesifik menjadi keindahan pemandangan matahari terbenam di pantai Pragnitis. Dengan menetapkan topik yang fokus dan membatasi ruang lingkupnya, tulisan deskripsi kalian dijamin akan memadai, jauh lebih mendalam, terarah, dan tidak mengembang kemana-mana. Setelah berhasil mengunci objek dan menetapkan topik yang spesifik, kita masuk ke langkah kedua yang tidak kalah krusial, yaitu mengumpulkan data dan menyusun kerangka. Bagaimana cara kita mengumpulkan data untuk sebuah teks deskripsi? Senjata utama kita di sini adalah optimasi fungsi panca indera.
Di tahap ini, kalian harus bertindak seolah-olah menjadi seorang peneliti atau detektif yang jeli. Amatilah objek pilihan kalian secara mendalam, baik secara langsung dengan mendatangi lokasinya maupun secara tidak langsung melalui rekaman memori atau foto digital. Gunakan indera penglihatan atau mata kalian untuk merekam detail fisik objek secara visual, mulai dari gradasi warnanya, bentuknya, hingga ukurannya. Gunakan indera pendengaran atau telinga kalian untuk menangkap suasana suara di sekitar. Apakah suasananya sunyi, menyenangkan, bising bergemuruh, atau dipenuhi gemercik air yang syahdu? Jangan lupa gunakan indera perasa atau kulit kalian untuk meraba tekstur dan merasakan atmosfer udara-udaranya. Apakah terasa sejuk, menusuk tulang, hangat, atau justru gersang? Semua data mentah hasil tangkapan panca indera ini wajib kalian catat agar deskripsi kalian nantinya terasa sangat nyata. Namun, semua catatan berharga tersebut jangan dibiarkan berantakan begitu saja. Langkah selanjutnya adalah merangkai catatan-catatan tersebut ke dalam sebuah kerangka teks yang sistematis dan runtut. Sebagai siswa kelas 10, kalian harus membaginya mengikuti struktur baku teks deskripsi. Mulailah dari bagian identifikasi, yaitu beri nama objek, lokasi, sejarah, atau gambaran umum objek. Setelah itu, barulah kalian susun bagian deskripsi bagian yang berisi perincian detail berdasarkan aspek-aspek menarik yang sudah kalian amati lewat panca indera tadi. Kerangka inilah yang akan menjadi kompas petunjuk jalan agar tulisan kalian tidak keluar jalur. Langkah terakhir adalah mengembangkan kerangka acuan menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh. Tantangan utamanya adalah menghidupkan kata-kata agar pembaca ikut merasakan atmosfer objek. Gunakan pilihan kata diksi yang konkret dan spesifik, serta selipkan kalimat bermaja seperti personifikasi untuk memicu imajinasi dan emoji pembaca. Contoh teks aslinya, pesona pagi di Candi Borobudur. Kemagahan Candi Borobudur, laksana mahakarya abadi yang berdiri kokoh menyapa bumi Magelang. Di pagi hari, kabut tipis tampak menyelimuti pelataran candi, menciptakan atmosfer magic yang menenangkan jiwa ketika sang surya terbit. Pancaran sinar keemasannya mulai menembus sela-sela batu purbakala melahirkan siluet silinder yang anggun. Yuk, refleksikan belajarmu. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan refleksi ini. Dari ketiga langkah tadi, mana yang paling menantang buat kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kita beri waktu 10 detik mulai dari sekarang. Rangkuman dan tindak lanjut. Hari ini kita telah mempelajari 3 langkah penting dalam menulis teks deskripsi yang baik. Pertama, kita harus menentukan objek dan topik yang spesifik. Sebagai fokus tulisan kedua, kita mengumpulkan data melalui pengalaman panca indera lalu menyusunnya ke dalam kerangka teks yang sistematis. Ketiga, kita mengembangkan kerangka tersebut menjadi paragraf utuh menggunakan pilihan kata yang konkret serta kalimat bermajas agar tulisan terasa hidup. Sebagai tindak lanjut, silahkan kerjakan lembar kerja mandiri menyusun teks deskripsi mengenal salah satu objek wisata lokal yang ada di daerahmu. Selamat belajar, tetap kreatif, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.